Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Berikut ini kami sajikan ya cuplikan video bersama saudara kami, alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan kita semua tahulah Pondok Pesantren Tebu Ireng itu pondoknya pendiri NU Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendirinya kan gitu. Dan ini alumninya. Ketika ngobrol ini luar biasa tentang polemik nasab tentunya ngobrolnya. Makanya kami unggah biar mencerahkan, mencerdaskan kita semua. Terlebih kepada para Jongo Sakabib itu. Jadi intinya begini. Kenapa eskalasi hari-hari ini, politik hari ini, polemik nasab ini semakin meningkat, memanas ya. Pasca si Rizik ini berani mengobarkan perang di negara yang aman, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dampaknya lumayan ada kan. Buktinya banyak Jongo-jongo Sakabib yang di situ itu sampai ta'assub fanatik butanya itu berani melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ itu indikasi melanggar hukum. Ini sangat riskan untuk persatuan dan kesatuan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Sekelas Rizik itu berani keluar-keluar mengobarkan perang. Nah ini menurut pandangan dari alumni Tebu Ireng ini ternyata secara politik sosialnya ya mereka itu masih punya kekuatan gitu loh, masih mempunyai kekuatan. Ya boleh jadi ada sebagian birokrasi yang ada di negara kita itu masih muhibit. Ya memang kalau kita petakan itu masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa gagal move on, dan di situ itu ya masih ta'assub fanatik buta. Padahal bukti-bukti sudah nyata di depan mata kan itu. Nah ini bagaimana menyikapi persoalan ini? Ya ini kita harus terus-menerus memberikan edukasi pencerahan dengan menghadirkan bukti-bukti kelakuan-kelakuan menyimpang yang dilakukan oleh para kabib ini kan. Dan kebenaran itu pasti menang karena ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti menang. Tidak ada rumusnya kebatilan menang melawan kebenaran, tidak ada. Akan tetapi orang yang memegang kebenaran inilah yang suatu ketika akan dikalahkan. Tentu kebatilan yang tersistem, terstruktur, simultan yang terorganisir dengan baik tentunya. Makanya Sayyidina Ali berkata, makalah Sayyidina Ali yang luar biasa, al-haqqu bila nidhamin yuhlibul batil bin nidham. Jadi kebenaran yang tidak terstruktur dengan baik itu bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur, tersistem dengan baik. Jadi menarik saudara-saudaraku. Ini sebuah renungan buat kita semua. Kenapa hari ini kita terus-menerus menyuarakan tentang polemik nasab ini? Tidak dalam rangka menggiring kebencian, menghasut umat untuk saling menyerang, tidak. Tujuan kami memberikan edukasi pencerahan. Kasihan saudara-saudara kami yang masih ta'assub fanatik buta sehingga gagal move on itu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana obrolan dua orang alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Wow, menarik ini. Kita dengarkan bareng-bareng. Karena kesabaran aja kita itu ngalah-ngalih, dan tapi kalau berketerusan mungkin ya mau ngamuk ya. Sejauh mana terus pandangan Anda mengenai
pandangan-pandangan Rizik Syihab terhadap kekuatan dia sementara ini Gus? Kita tidak bisa menafikan bangunan klan Habib Dobolowi yang semenjak zaman Belanda. Makanya dia bisa belagu begitu. Jadi rungkapnya kan baru kita 3 tahun terbongkar kepalsuan nasab dia sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kekuatan sosial politiknya masih real, masih ada. Nggak mungkin Rizik itu berani ngata-ngatain jenderal dengan kata-kata monyet kalau dia tidak punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap remeh. Atau barangkali juga ada jenderal yang jadi mukibin sehingga Rizik berani memanggilnya dengan kata-kata monyet. Ini kan fakta-fakta di lapangannya. Sebegitu belagunya Bahar kemarin pidato dengan didampingi celurit yang ngomongnya nggak karuan-karuan. Ya. Kebenaran pasti menang. Cuma orang yang benar belum tentu menang. Ini yang harus kita pikirkan. Iya, benar. Kan walaupun ja'al aku, Mazakal batil. Mazakal batil. Kan kebenaran yang pasti menang. Mereka nggak bisa membuktikan klaim dia sebagai keturunan Nabi. Ya, Ajaran halunya menyesatkan umat. betul. Semuanya sudah dipantah secara keilmuan. Tapi real mungkin masih banyak. Tapi real kami boleh masih belagu. Mereka masih kuat. Artinya tadi kebenaran akan menang Pak ya, al-haq ya. Kebenarannya menang. Cuman sementara bisa tidak menang gitu ya. Yang tidak menang orang yang memegang kebenaran itu. Orangnya ya. Orangnya. Karena tidak terorganisir dengan baik Terorganisir gitu dengan maksudnya. Iya, kalau kebenaran nggak bisa dibantah. Mereka itu pembohong. Ya, kebenaran sendiri memang nggak bisa dibantah, tetapi ada Kita yang di infrastrukturnya iya. di kita ya. Kita yang memegang kebenaran itu belum tentu menang melawan Habib Dobolowi. Kalau Iya. kita nggak serius. Jadi ada problem keseriusan, Ya. ada problem secara organisasi, simultan. Dan Ada. jangan lupa determinasi hukum. Hukum itu tergantung yang kuat. Ya, ada pressing, ada determinasi, gitu ya. Mereka masih punya pada cita dengan pejabat. Tuh, ya. Undang-undangnya jelas. Ya, Itu ya. G45 lagi. Pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan. Itu dia Jelas, ya. sampai hari ini belum Belum mendaftarkan. mungkin ya, rungkat, Tapi dia secara formal nggak punya KTP. Loh, ini kan real. Iya, iya. Ya kita apa adanya lah ya. Nah, KTP-nya dia Iya. sebagai Jadi bukan warga negara tapi punya KTP ya. Ya, Kan itu jadi kekuatan politik dia Iya. masih hebat. Bahkan berani menghina seluruh presiden. Hmm. Bahkan memanggil jenderal dengan kata-kata monyet. Iya, iya. Wah, ini kan bikin kita marah. Iya, iya, iya. Kok Jadi ada warga keturunan asing belagunya seperti itu. bisa sebegitu jauh kesadaran ketidaksadaran para klan Baal lah ya. Itu akibat tadi ya, latar belakang beberapa hal gitu ya tadi ya. Ya, ya. Terus sebenarnya apa sih sudah sebegitu jauhnya? Kembali lagi sebegitu jauhnya di dalam menyerang pribumi katakanlah secara real kan gitu. Ajaran mereka memang rasis. Ajaran mereka memang rasis. Jadi dari segi ideologi mereka memang menganggap orang paling suci. Secara real kekuatan mereka sudah punya mukibin-mukibin di semua level, mulai masyarakat, pejabat, bahkan lingkaran istana kan masih banyak mukibinnya. Ada Nusron Wahid, Iya. ada siapa itu? Bahkan elit-elit NU ya. Elit-elit NU, untung aja Lutfi udah rungkap. Lutfi bin Yahya. Dua kemarin kan seolah-olah dia kayak dewa aja. Iya. Dewa di Indonesia itu yang seolah-olah Dewan Impres. Bahkan secara formal institusi TNI memberikan jaket kebesaran. Iya, secara iya. formal. Iya, Gus. Iya, betul. Ini koneksitas yang luar biasa secara kekuatan politik di Indonesia. Tapi Dobolowi memang kuat. Iya, iya. Ini menarik sekali ngobrol sama intelektual NU ini ya.